Halo. Oke, siap ya kita bongkar materi kali ini. Kita bakal fokus ke 7 strategi inti nih buat mendorong perubahan. Gimana sih ide atau perilaku baru itu bisa beneran nyebar dan diterima gitu? Bukan cuma sekedar lewat aja. Kita kupas tuntas yuk. Iya, tepat sekali. Penting banget nih buat diingat ya, strategi ini tuh dirancang untuk apa yang kita sebut penularan kompleks. Penularan kompleks, apa bedanya sama yang biasa? Gini, ini tuh soal perubahan perilaku, norma, atau keyakinan yang butuh lebih dari sekadar tahu informasinya. Hmm, Beda sama penularan sederhana ya kayak virus atau gosip lah. Kalau perubahan kompleks ini perlu penguatan sosial. Nah, strategi-strategi ini nunjukin caranya. oke. Jadi strategi pertama nih, langsung to the point. Jangan cuma ngandelin penularan, gitu ya. Maksudnya viral aja tuh nggak cukup. Betul, viral mungkin bikin heboh, ya kan? Tapi sering banget gagal buat ngubah perilaku. Contohnya? Contoh paling jelas ya Google Plus. Hmm. Semua orang tahu, tapi yang pakai dikit banget. Malah jadi kayak aneh gitu kalau pakai. Oh iya. Kenapa bisa gitu ya? Ya karena itu tadi, ngadopsi hal baru apalagi yang nantang norma itu sering ada resikonya. Orang tentu butuh lihat orang lain dulu, butuh bukti sosial. Bukan sekedar tahu infonya doang. Oh, jadi bisa jadi bumerang malah ya, kalau cuma fokus nyebarin info tapi nggak ada yang ngikutin. Nah itu dia, bisa kontraproduktif. Oke. Terus, kalau gitu gimana dong awalnya? Strategi kedua, lindungi para inovator. Ini maksudnya kayak bikin tempat aman gitu. Persis, ide baru itu kan seringnya rapuh ya, gampang banget dipukul sama norma lama. Iya juga. Jadi kita perlu bikin semacam klaster, kelompok kecil gitu, yang isinya orang-orang awal yang percaya sama ide itu. Di situ mereka bisa aman berkembang. Kayak rumah kaca buat ide baru ya. Bisa dibilang gitu, terlindung dari cuaca buruk penolakan di luar, tapi di dalamnya mereka saling nyemangatin, saling nguatin, kayak kasus jagung hibrida dulu itu loh. Ya ingat. Oke, menarik. Nah kalau udah ada rumah kaca ini, tempat paling bagus buat bangunnya di mana? Strategi ketiga bilang, gunakan pinggiran jaringan. Loh, kok malah di pinggir? Bukannya lebih bagus di tengah sama influencer? Nah ini, kedengarannya aneh ya, tapi justru influencer yang di tengah itu seringnya udah terlalu nyaman sama kondisi sekarang. Oh, Dan mereka terhubung sama banyak orang yang mungkin nentang ide baru itu. Kalau di pinggiran, kelompok-kelompok kecil ini bisa saling menguatkan dulu, bangun momentum, tanpa langsung kena tekanan dari arus utama. masuk akal. Kayak Arab Spring itu ya? Mulainya kan dari kelompok-kelompok di pinggiran. Tepat, mereka bisa mateng dulu di sana. Oke. Jadi mulai dari pinggir. Terus gimana biar ide ini nyebar ke kelompok lain? Di sini peran jembatan lebar, strategi keempat. Ya, apa bedanya sih sama jembatan biasa? Gini, ada jembatan sempit. Itu cuma satu koneksi antar kelompok. Cepet sih buat nyebar info singkat. Oke. Tapi buat perubahan perilaku yang rumit atau transfer ilmu yang mendalam, kita butuh jembatan lebar. Artinya, banyak koneksi antar kelompok. Kenapa harus banyak? Biar bangun kepercayaan dan ngurangin rasa resiko. Kalau banyak koneksi, kelompok bisa saling lihat, saling evaluasi. Oh, mereka udah coba dan berhasil ya, baru deh ikutan. Kayak kolaborasi di Broadway atau antar departemen di kantor, itu butuh jembatan lebar. Sip. Jadi koneksinya harus kuat ya. Tapi nih, udah terhubung kuat pun orang kan belum tentu mau berubah. Strategi kelima, ciptakan relevansi. Gimana caranya biar relevan? Nah, relevansi ini kuncinya biar orang merasa ini buat gue nih. Bentuknya bisa macam-macam. Bisa karena kredibilitas sumbernya. Percaya sama yang bawa info gitu ya. Iya, atau karena legitimasi, maksudnya udah banyak yang terima atau belum. Atau bisa juga karena daya tarik emosional aja, bikin semangat atau gimana. Terus gimana nentuinnya? Kita lihat dulu hambatannya apa. Kalau orang ragu sama kredibilitas, ya tunjukin contoh dari orang yang mirip mereka. Petani lebih percaya petani lain kan? Iya benar. Tapi kalau masalahnya legitimasi, justru tunjukin dukungan dari kelompok yang beragam itu lebih efektif. Kayak kampanye tanda sama dengan itu loh. Oh oke, paham. Jadi disesuaikan sama hambatannya ya. Nah, udah relevan nih. Gimana biar nyebarnya cepet tapi kuat? Masuk ke strategi keenam. Strategi bola salju. Gimana tuh kerjanya? Idenya itu kita mulai dari klaster sosial yang paling deket dulu hubungannya, yang paling erat. Biarin ide atau perilaku baru itu benar-benar ngakar kuat di situ dulu.
Jadi bikin kantong adopsi gitu ya? Betul, biar tercipta masa kritis lokal. Pengadopsi awal ini saling nguatin. Nah, kalau udah kuat di satu klaster, baru deh dia bisa meluap atau menggelinding ke klaster lain lewat jembatan lebar tadi. Kayak bola salju ya, makin gede, makin kuat. Persis. Dan kalau perilakunya kelihatan kayak panel surya di atap rumah, itu bantu banget strategi ini. Oke. Jadi bangun dari dalam keluar ya. Nah, strategi terakhir nih. Kayaknya ngelihat gambaran besarnya banget, rancang infrastruktur penularan. Ini bukan soal pesannya lagi, tapi udah ngomongin struktur jaringannya. Tepat sekali, ini soal gimana orang-orang itu terhubung satu sama lain. Struktur jaringan itu bukan cuma pipa buat ngalirin informasi, tapi kayak prisma yang ngebentuk cara kita ngelihat sesuatu. Maksudnya gimana tuh? Jadi, ada jaringan yang terpusat, kayak kembang api. Ada satu pusat yang nyebarin info, ada juga yang lebih merata, lebih egaliter, kayak jaring ikan. Terus bedanya? Nah, penelitian nunjukin kalau jaringan yang lebih merata, yang kayak jaring ikan itu ternyata lebih bagus buat inovasi, buat nemuin hal baru dan ngurangin bias, dibanding yang terpusat tadi. Wow, menarik banget. Jadi cara kita terhubung bisa nentuin sukses atau enggaknya perubahannya? Banget. Jaringan yang tepat itu bisa ngelindungin ide baru dari tekanan status quo, bisa bikin keragaman tumbuh, bisa narik wawasan dari pinggiran ke tengah. Struktur itu penting banget. Dan ini bukan cuma teori loh ya. Ini alat yang bisa dipakai. Coba deh, Anda pikirin jaringan sosial di sekitar Anda, di kantor, di komunitas, atau di pertemanan. Oke. Dengan prinsip-prinsip ini, kira-kira strategi mana nih yang bisa diterapin buat dorong perubahan positif yang Anda pengen lihat? Ingat, fokus ke strukturnya, jangan cuma pesannya aja.